Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu masih semangat? Ini adalah semangatnya SMP 2 Bangladesh. Atik jel-jel. Jel-jelnya apa? Gak duwe jel-jel, gak duwe jel-jel, gak duwe jel-jel. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan materi modul 1, tapi tidak semuanya saya ambil karena membutuhkan waktu yang lama. Ini saya ambil yang penting bagi kita dan yang paling pokok. Yang lainnya nanti kita akan ketemu di kelompok-kelompok belajar saja. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif. Pasti dalam benak kita disiplin itu tegak, tertib, hak, hukum. Seperti itu ya. Mungkin dari beda, dari pemikiran kita berbeda lagi. Langsung saja kita lanjut. Kita akan membahas disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kon, kemudian segitiga, restitusi. Ini nggak saya lanjutkan nanti. 5 posisi kon, saya nggak bisa masalahnya. Ya, oke, langsung aja kita lanjutkan untuk pertama. Coba panjenengan atau ke depan. Mungkin Pak Anam bisa ke sini, biar nggak enak. Saya hanya perlu jawaban setuju dan tidak setuju tanpa alasan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju. Boleh berbeda. Setuju. Oke. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif ya. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu semua. Oke, ini adalah mindset kita selama ini. Oke, langsung kita lanjut ke materi ini. Hanya pertanyaan. Ada yang setuju, ada yang tidak dihukum. Mereka tidak akan mau. Seperti itu ya. Hukuman positif membaca. Nah, ada yang menjawab dari kelompok bahasa Indonesia perlu dipaksa. Saya lupa menyampaikan bahwa Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara yang dipakai itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bersifat menuntun. Menuntun itu kita gandeng anak, kita bawa. Kalau dipaksa, maka tidak sesuai dengan Merdeka Belajar. Itu teori dari Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menuntun, bukan menuntut. Ya, ini sebetulnya ada pada bab 1. Kita lanjutkan. Kita membahas disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yes. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Bayangkan saja, ini dua orang yang kauman bisa menjadi observer. AB dalam tangannya. Di situ panjenengan menggenggam
sebuah katakanlah permata yang sangat berharga. Sampai ke depan. Salah satu A, salah satu B. Yang A menggenggam, sampai genggam. Dua jeruk genggaman ini adalah hal yang sangat amat berharga sekali. Salah satu. Ya, mungkin busur surat tanah digenggam. Boleh. Sekarang tugasnya yang B itu berusaha membuka. Yang A itu punya keyakinan, pokoknya ini saya genggam dengan erat jangan sampai lepas. Boleh Anda berikan, boleh tidak. Seharusnya perintahnya, karena ini adalah hari yang berharga, tidak akan saya lepas. B, coba A sama B silakan. CB ku mencoba membuka, boleh dengan dibuka, boleh dengan rayuan. Ayo dicoba. Boleh komunikasi dulu. Boleh komunikasi dulu. Bagaimana caranya meminta itu dibuka? Berusaha untuk mempersahabatan karena itu Mustafa absen 9. Bisa. Itu bola ini tangannya terlalu kuat. Ya. Boleh mengaitkan semua apa saja yang bisa membuka pemerintahan. Oke, waktunya habis. Nah, Bapak Ibu yang bisa membuka temannya dengan cara apa? Komitmen bersama. Lulus itu ini dulu. Siswa. Baik. Ada yang tidak bisa membuka temannya? Ada. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah anak siswa yang digenggam itu keinginannya. Ketika anak itu tidak mau melepaskan keinginannya, sama keinginan orang lain tetap tidak akan mau. Nah, paradigma ini harus kita rubah. Bukan berarti kita memaksa kita berhasil. Ada yang disuap berhasil tapi tidak benar. Ada yang kolaborasi dikasih motivasi hasil sendiri. Nah, ini paradigma lama yang harus benar-benar kita rubah. Oke. Nah, sekarang paradigma teori kontrol dari teori pikiran. Ilusi guru mama murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi dan itu tadi. Setiap guru akan berbeda menghadapi siswa. Keinginan mereka itu dalam prinsip diajar Dewan Toro, kita harus memanusiakan murid. Itu yang paling utama. Pemikiran diajar Dewan Toro. Nah, ini yang digadang-gadang menjadi merdeka mengajar. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita balik. Kalau dulu kita merubah anak dipaksa, sekarang kita harus bagaimana memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama-sama, tidak satu anak. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Tapi di teori yang dikembangkan ini, semua
perilaku memiliki tujuan. Anak-anak melakukan sing bendino, saya Abil itu ternyata untuk apa? Supaya tak panggil dari ini. Abil itu sudah tahu. Abil silakan. Kalau nggak saya panggil duduk. Artinya dia memiliki tujuan apa? Menarik perhatian saya. Nah, lanjut. Saya bisa mengon orang lain. Anda tidak bisa mengon orang lain. Bahaya, Bu. Ya, saya bisa. Kita tidak bisa mengontrol teman kita yang apa nggak bisa. Itu tadi ada yang nggak tahu. Dia mau buka kan karena kontrol dirinya sendiri kan. Nah, itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujuk gak belum, konek kan. Nah, kolaborasi dan konsensus seperti kelompok satu tadi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang mungkin selama ini terpendam dalam otak kita. Ya saya juga seperti itu dulu. Sekarang ya orang berpikir. Nah, model berpikir menang kalah. Dalam teori yang baru berpikir menang dan menang. Menang itu banyak hal. Masuk kalah pasti. Menang berdiri. Kan dia banyak pilihan. Nah, ini adalah paradigma yang harus kita lakukan. Supaya apa? Yoga mantel, anak-anak juga menang. Nah ini ya, teori tersebut dikembangkan oleh Dr. William Glaser. Anda juga bisa mengontrol orang lain. Nanti materinya akan saya sebar, mungkin bisa dibuat bacaan. Ya, memiliki perilaku. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti ini teori motivasi nanti ada semua. Ini kerangkanya. Yang kita pelajari hari ini adalah semua ini. Saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Lanjut. Sekarang disiplin. Kita menggambarkan siswa yang disiplin. Ternyata saya juga salah memaknai kata disiplin. Disiplin itu aku jam itu terprogram apa bukan menurut teori ini. Dari bahasa Latin disiplina artinya belajar. Ingat, belajar ini dimerah-merahin sama mendikbudi. Makna asal kata ini berorientasi disiplin diri dari murid-murid Socrates sama Plato. Tahu ya? Wong bakung ini. Socrates sama Plato. Kira tentang itu. Dari mana Pak ini? Paham? Socrates sama Zunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ini yang dihargai sekarang. Yang digarisbawahi ini. Apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita maka disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Dengan berbagai macam alasan ini supaya terpatuh. Nah, ternyata kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ini. Jadi ternyata berbanding terbalik. Disiplin itu dibangkitkan dari dalam hatinya siswa, hatinya teman-teman. Disiplin ternyata yang benar seperti itu. Nah, di sekolah sebetulnya ada beberapa teori nilai-nilai kebajikan. Ini yang kita tentukan. Nilai kebajikan universal yang pertama berintah. Ini apa ini? Profil pelajar Pancasila. P3. Mandiri. P5 kan proyek penguatan ya. Mandiri, benaran kritis, kebijakan global, gotong royong, kreatif. 1-9 ini namanya apa? Ini apa? Sampai saat ini kamu namanya apa kamu? Kangen dulu kamu. Apa? Dari tahu P3 ini. 1-9 kan jadinya apa? Biasanya kan dimensi. Oh, lali-lali. Ada yang berelemen keliru ya. Nanti setiap dimensi akan punya elemen. Bisa sampai salah kalau saya karena saya juga pertama kali saya dapat elemen, saya juga
yaitu dimensi. Ini yang dikuatkan untuk kurikulum Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar. Lanjut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, coba Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ini mungkin juga kita lakukan, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apabila yang akan terjadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya tidak melakukannya supaya saya tidak dilayani oleh pimpinan. Ini kategori motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, saya akan melakukan piket, sebab nanti saya akan mendapatkan piagam penghargaan piket yang terajin. Ini masih kategori 2, motivasi eksternal. 2 ini selayaknya tidak dilakukan. Saya tidak akan telat karena nanti saya akan dihukum di depan, dicatat di buku. Ini masih eksternal. Yang benar, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya tidak akan terlambat supaya saya mendapatkan bisa menjadi contoh buat siswa-siswa kita. Itu yang diminta di kurikulum Merdeka ini. Sampai sini, oke ya? Iya. Iya saja Bapak Pendidikan atau Menteri Pendidikan yang pertama, Merdeka menurut dia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Dari teori yang kita sampaikan ini, harapannya siswa itu bisa memerintah dirinya sendiri supaya dia bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Oke? Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Tadi ada yang menyebutkan setuju kalau adanya reward bisa menampilkan hal positif. Ternyata tidak. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jika penghargaan sing ngono iku padha dihukum. Kenapa? Ketika satu kelas itu pancetai sing oleh penghargaan, akhirnya ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia hanya membuat penghargaannya saja. Suatu saat dia merasa baik, kemudian dia tidak mendapatkan penghargaan, mangkel deh. Artinya berarti motivasi eksternal. Ternyata kita sering-sering membuat penghargaan secara dalam kelas, ya kurang. Ya apa Pak namanya? Didoakan. Ono situ engkas Merdeka Mengajar mendoakan siswa itu pasti. Ya, penghargaan itu menghukum, mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kelompok ini, trio wek-wek ini kena oleh penghargaan. Trio cendel ini mulai berdiri. Banyak ketakuan, meliti, merusak hubungan. Sehingga kono pun betok oleh hukuman. Gila orang merusak hubungan bisa. Tidak efektif. Tidak harus kita memberi hukuman atau penghargaan. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Kualitas penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi. Sing oleh penghargaan pancet ayo wong-wong iku. Karena kan menurut biasa Dewanto prinsip
Merdeka ini, setiap anak itu bukan kertas kosong. Teori apa itu Bapak Ibu? Tabula rasa. Itu tidak disepakati. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sudah mempunyai kodrat, dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bawaan lain. Kodrat zaman, kita mendidik anak sekarang tidak sama dengan pada waktu SD. Berbeda. Kalau sekarang pendidikannya pendidikan apa 2, 1. Makanya sampai gak iso anak sampean pokok sampai karena beda. Itu kodratnya. Terus kodrat alam, anak itu sebetulnya sudah mempunyai garis-garis di mana guru tinggal menebalinya. Ini terbukti ketika Fauzan saya suruh membuat itu tapi pelajaran lain mungkin tidak cepat. Kodratnya itu bahkan potensinya sudah di situ. Kita tinggal menuntun ke arah bakat itu tadi. Yang diminta pemikirannya biasa dalam Merdeka Belajar itu. Jadi anak itu sudah ditebalkan, sudah punya, dia tidak akan keluar dari garis itu. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, maka itu tidak akan tebal, sehingga bakat yang dari alam tadi hilang, muncul bakat lain sehingga tidak maksimal. Itu maksudnya pendidikan merdeka belajar. Pokoknya pemikiran yang dipakai pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Sampai sini Pak Bapak Ibu, jadi saya sendiri tidak bisa memaksakan Bapak Ibu yang itu bisa komputer minimal kenal. Tapi yang kelihatan bagus saya beri penguatan. Abang ini kalau kamu sudah selesai, kamu belum. Pokoknya kamu nggak keberatan. Iya Pak. Temannya buat 5, dia buat 10, nggak masalah. Pokoknya jangan memaksa. Mau kamu? Ya. Yang salah satu contoh tadi yang Imam Tito di depan ini selesai dalam waktu yang sama-sama. Di pelajaran mungkin agak bermasalah sedikit ya, karena tadi garisnya sudah saya menebalinya tepat. Itu adalah model bentuk merdeka belajar. Gak bisa dipaksa-paksa. Ya, yang penting kita sampaikan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik dari dalam. Kalau dari luar, usaha pokoknya itu boleh hadiah. Ketika gak boleh hadiah, dia akan marah, dia akan kecewa sehingga tidak dapat pengetahuan baru. Nah, ini yang harus kita pikirkan nanti bagaimana anak-anak itu ketika pelajaran kita enjoy. Ya, lanjut. Apa berarti yang paling tepat bukan penghargaan, bukan hukuman, apresiasi. Diapresiasi. Apresiasi itu bisa seluruh kelas. Ini terbukti. Ketika saya memotivasi satu kelas, ini saya sudah coba menilai. Kelas kalian sungguh luar biasa sebetulnya. Luar biasa, bisa selesai. 90% selesai. Dan tidak banyak kami. Minggu kedua ini mau menang selesai. Ya mungkin karena itu tadi apresiasinya tepat. Tapi juga saya juga berpikir ke depan. Nek arek begini tak apresiasi, saya kasih pujian. Nek no masyarakat kan bermacam-macam. Oh gak juga untuk masyarakat. Karena di sekolah dielulukan, dihalusi terus saja. Nah itu yang harus kita pikirkan. Karena kita mendidik anak itu mendidik masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak di sekolah itu mendidik masyarakat. Karena mereka akan menjadi bagian masyarakat. Ini teori-teori di bab 1. Beri pengakuan secara khusus. Kita bagaimana diakui. Wih, tendanganmu hebat, entek kembang itu jadi masalah. Wah hebat kok, enak. Tinggal ngatakan. Pengakuan khusus. Tidak perlu di depan banyak orang. Itu saja. Secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian supaya tidak seperti tadi apa yang dibuat. Beri pengakuan secara konsisten,
fokus pada proses. Ingat proses. Hasil bisa berbeda. Kalau bisa prosesnya itu. Oke. Sekarang contoh pengakuan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan dia kebajikannya empati itu bisa. Kemarin saya lihat kamu melihat saya ngomong santai. Iya Pak. Bagus terus kan. Itu perbuatan yang membuat kita semua bangga. Mending dipukul sampah-sampah. Tapi ini dipukul apa-apa dengan kami. Nah, saya menghargai kepedulian. Bagus. Ya jadi Pak kamu masih top itu buat. Sawan mengenai Pak. Kenapa? Itu secara tidak langsung itu masuk. Yang kedua, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu dan seterusnya. Kita jadi guru aja Pak lebih memberi sedikit penghargaan berupa kalimat motivasi. Terima kasih dan seterusnya. Iya. Nanti kata-kata sayang itu nanti akan ada kategori ini. Nanti itu harus dipakai oleh Bu Binda. Karena ada nanti. Saya kira Bu. Mungkin. Nomor 1. Ini jawabannya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yakin dulu. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Boleh jawab hukuman, boleh konsekuensi. Ada yang jawab konsekuensi? Lanjut bawahnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Ada 2 jawaban. Mulai disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam seharian. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecilkan. Hukuman ya? Coba dicek. Nah, karena mungkin ini sudah ada konsekuensi. Pak mau jadi nopo joan. Antek menjawabmu terlambat. Konsekuensi. Ya, ini hukuman. Untuk tidak mengenakan sepatu, kau oleh sepatuan, sepatunya dirampas sampai petugas keras di BK. Nah, muncul sih, harus sepatunya diadai, bouncing, nanti kak. Nah, itu termasuk hukum. Sampai sini masih bingung ya? Ya, nggak apa-apa karena kan masih baru belajar. Karena saya memahami ini 2 minggu. Oke, lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Itu orang menyakitkan. Konsekuensi tidak. Kamu harus melakukan konsekuensinya seperti itu. Beda omongan, beda perintahnya. Ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Maksudnya itu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai, bukan mematuhi, tapi sudah atasnya lagi menghargai. Paksaan, ini enggak stimulus tanggapan. Oke. Nah, ini ya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, kehilangan hak dan seterusnya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Anak-anak
Bagaimana caranya supaya tidak menjadi. Oke, lanjut. Sekarang benar itu apa? Restitusi. Hal baru kan Bapak ini coba dipahami dulu sebelum saya menerangkan. Engkau coba ini dulu. Bapak ini tidak gerak-gerak. Oke. Sekarang. Bapak, sekarang kan kalau betul jangan itu betul kami. Iya. Saya kira itu hal yang baru semuanya. Karena pernah membaca ini belum pernah. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menjustifikasi kesalahan, tapi memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Nah, kemudian membantu murid berpikir tentang Oke? Break sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu, langsung kita lanjut saja. Untuk restitusi, kita lanjutkan setelah kita melihat restitusi itu bagaimana. Dia hanya memperbaiki kesalahan. Coba kita lihat. Nah, kelihatan ya? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya bacakan satu aja yang atas ini. Sesuatu yang menyatakan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kita lanjut. Ini adalah ciri-ciri dari sebuah restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini yang paling diperhatikan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini kan banyak wali kelas. Ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Yang di Merdeka Belajar diharapkan yang di keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Apa keyakinan kita? Belum kemana itu berarti apa? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, kesehatan, betul. Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin.
tidak ketinggalan materi, mempersiapkan diri. Mungkin garis besarnya disiplin dan tanggung jawab. Nah, coba kita lihat budaya positif. Kita membahas budaya positif. Dari mana budaya positif itu berada? Lingkungan positif. Sekolah kita kalau lingkungannya positif, maka akan bisa mencapai budaya positif. Tetapi harus ada keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu dari mana? Dari peraturan kelas yang dibuat bersama-sama untuk diyakini, bukan hanya disepakati. Nah, ini nanti mungkin tidak saya terangkan secara spesifik. Nanti ada waktu-waktu yang tertentu yang nanti mungkin kita bisa bertemu untuk tabel G dan tabel T. Tabel G itu terdengar, terlihat, berperilaku. Tabel T tampak sama tidak tampak. Tampaknya anak itu di sini ternyata dia melanggar. Begitu. Nanti dikategorikan di tabel G. Terdengar, terlihat, berperilaku. Dia terdengar mengucapkan salam. Terlihatnya dengan senyum. Berperilaku sopan santun. Ini berarti Bapak ini tidak pernah belajar ini ya? Belum pernah ya? Karena memang ini teori ini baru dikembangkan, sudah lama, cuma dikembangkan di Merdeka Belajar. Terus lanjutnya ini contohnya hormat bekerja ini ya. Datang tepat waktu, tidak sama seperti sering hadir terlambat. Kebalikannya ini. Ini hanya teorinya. Ya. Lanjut. Sekarang kita coba. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya itu kategori bertanggung jawab. Dilarang membantu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Disiplin, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Bingung ini. Dilarang menggunakan narkoba. Tak bahaya Pak. Keyakinannya Apa? Yang kesehatan. Kesehatan. Atau bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kenyamanan. Ya, Coba kita lihat jawabannya. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, ini keselamatan ya. Menghormati orang lain, kesehatan betul, menghormati orang lain, bersabar. Ini keyakinan kelas yang dibangun. Gunakan masker, kesehatan, keamanan. Nah, sekarang bagaimana membuat keyakinan kelas? Gurunya bisa memberikan stimulus dulu, anak-anak dikasih kertas, kemudian disuruh menulis keyakinan yang mereka inginkan di kelas. Jadi keyakinan kelas yang buat bukan guru, tetapi siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Karena kalau yang buat siswa mereka kan sepakat, wah aku sih gak kayak gini. Disepakat itu seperti itu. Terus anak-anak nempel, kemudian dibahas, dikategorikan. Anak-anak tulis, gak boleh rame bu, gak boleh nyontek, gak boleh rame itu sejenis apa enggak, dibedakan. Gak boleh main HP, itu kategori apa? Oh disiplin, nanti kelompokkan semuanya, kemudian gurunya harus bisa ini kelompoknya ini disederhanakan bahasanya. Jadi bukan kita yang tentukan, anak-anak suruh nulis. Misalnya kalau pakai aplikasi ya pakai Jamboard seperti itu. Tapi anak-anak kita mungkin harus install dulu.
Jambon, tablet, ya, itu untuk nulis kelukusan mereka. Kalau panjenengan mau membuat refleksi, itu bisa menggunakan tablet atau jambon. Karena seharusnya kan ketika kita ngajar, seharusnya kita melaksanakan refleksi setiap hari, minimal dengan tanya. BK sama, misalnya BK sudah masuk kelas, diberi peraturan. Ini yang nggak boleh. Refleksinya bagaimana? Ya Bu, saya sungguh bersyukur karena sekarang saya tahu kalau naik di atas kursi itu ternyata melakukan pelanggaran yang ringan. Refleksi. Artinya apa? Anak itu akan benar-benar memperhatikan kita. Nah ini ya, nanti ini semua disepakati yang bawah ini akhirnya bisa terwujud sebuah kesepakatan atau keyakinan. Ini contohnya. Kelas 1, kelas 5, kelas 7. Kelas 7 ini berarti sampai ke atas. Bentuknya gitu. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Nah, ketika setiap anggota kelas perlu senang, tiba-tiba orang sing garai kok menangis, berarti ada keyakinan kelas yang dilanggar. Yaitu apa? Perlu senang. Nah, seperti itu. Kalau kelas 7 ada keyakinan kelas sebanyak 3, hormat, bekerja, diterima begitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan menjaga barang milik orang lain. Orang sing kiri setilo, gak kondo, gak dibalekno, maka dia kategori melanggar keyakinan kelas yang ini. Tapi apakah boleh enggak kelas 7 membuatnya seperti ini? Boleh, tidak masalah. Tidak ada masalah. Tetap diperbolehkan. Nah, terus nanti silakan, makanya saya minta wali kelas itu supaya nanti kita buat keyakinan. Misalkan keyakinan kelas sing berlaku umum, dan ketika anak melakukan pelanggaran kita bisa melaksanakan yang namanya restitusi. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika kita menangani anak, perhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kesenangan, penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Ini yang paling perlu diperhatikan. Tidak hanya anak, kita juga membutuhkan 5 ini. Contoh, ketika anak-anak ono sing tukang, yang satu masuk penguasaan, yang satu bertahan hidup. Saya digarai, merasa aku digarai, saya harus bertahan. Nah, kemudian ini ya, ingat-ingat ada 5. Sekarang dunia berkualitas. Dunia berkualitas yang adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran dari semua yang Anda inginkan. Dunia berkualitas itu di pikiran. Semua pasti punya dunia berkualitas. Ahwa, kepingin duit ini, itu termasuk dunia berkualitas. Ya, Pak Anang ingin punya real estate. Nah, itu ada dalam pikiran kita. Nah, Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Nah, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja.
Nah, untuk membantunya ini, coba perhatikan ini. Ini ada pertanyaan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tidak usah disebutkan. Ini dunia berkualitas. Oh, anakku, asuh. Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Anda pasti ketika sekolah dulu pernah merasa bahagia dan tersakiti. Betul ya? Tahu cukup, bulinda, enteng. Nah, itu nanti akan masuk. Orang sing sokon yang bulinda, sebab aku bebek guruku di tukang pencet. Itu dunia berkualitas di sini. Punya impian dan sebagainya. Oke, jangan yang ideal bagi Anda. Pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan. Pangan, kepingin itu kuhaban. Amfi. Di sini jadikan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ketika Pak Tri Waliputo mendapat sertifikat PTSL, itu puncaknya karena dapat surat merah. Nah, itu puncaknya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pasti punya mulai awal sampai sekarang. Ini dunia berkualitas. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, yang senang yang ingin kita capai. Oke. Sekarang 5 posisi. Nah, satu kaya lagi. Bapak Ibu, karena di sini semuanya guru, walaupun guru-guru tidak ada di sini semuanya, tapi yang ada di sini guru ya. Diani Bosen dalam bukunya Restitution Struktur School Discipline mengemukakan ada 5 posisi yang diterapkan oleh seorang guru. Guru ini pasti mengalami 5 ini. Ada pendukung, ada membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini yang paling penting dari materi ini. Sekarang panjenengan ada pada posisi mana? Kita lihat. Ini ya, kelihatan ya. Di sini ada pendukung, pembuat ini kategorinya. Terus bagaimana perkataannya? Tenang. Nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk video. Nah, ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Arek diseluk. Aku kecewa dengan kamu. Hei, Sri Aman, absen 37. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Intonasinya beda. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Saya teman. Pemantau, alam. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang atau mendapat es krim hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kelakuan gubernur ini. Nah, ini nanti ada 5 posisi yang seperti tadi ya. Mana? Bentar. Bentar. Biru. Nah, sekarang ini. Coba diperhatikan video ini. Ini selama sekitar 10 menit. Nanti panjenengan posisikan, panjenengan ada di posisi mana? Yang kita lakukan sehari-hari. Bahagia ibu dan bapak ibu dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu yang diterapkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah posisi perjalanan seorang yang dapat menerapkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman,
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Perhatikan cara-cara menyelesaikannya, Bapak Ibu. Naren, Astagfirullah. sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Oh iya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Saya Kamu menjadi berani anak. main basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi apa? Pembuat Apa tadi? pembuat masalah. Membuat rasa bersalah. Oke, merasa bersalah. Kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin kamu susah ya? Aduh. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa ini di bawah absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Tahu lah. Ibu tidak dapat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf sekali. Coba kita kepala sekolah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Nah, itu pakai ini teman. Naren lah. Naren, Kaget. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Aduh ya salah. Lagi ya sayang. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu. Curigai. Kamu bukannya Ya, anak masuk ratu. kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak ketinggalan lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah Sarah, masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, Bimo berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Monitor. Naren. Naren deh. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tanpa ekspresi. Ya. Sekarang posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang Dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi 5 posisi kontrol. Saya yakin semua sudah menerapkan. Belum tentu.
Sekarang saya mau tanya Bu. Pak Anam. Dari yang sudah disampaikan tadi, Pak Anam sendiri itu berada di posisi mana? Wah, itu rasanya semua sudah pernah dijalani di posisi Yang paling sering, yang paling sering. posisi yang mana? Penghukum anak-anak, Pak. Sekarang kan bukan zamannya guru menghukum. Ya. Berarti pada posisi Ya, Teman. pemantau. nah, pemantau dan saya kira jarang, jujur aja. Saya itu bukan seorang yang menghitung kesalahan murid, bukan. Mungkin yang sering itu mungkin teman atau manajer atau membuat orang bersalah, mungkin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan tadi, posisi yang paling ideal adalah kita harus semua bisa bertindak pada posisi manajer. Di sini tidak ada tingkatannya penghukum, paling elek dewe, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, terakhir manajer. Manajer itu memang sulit karena kita harus bisa menguasai dunia berkualitasnya siswa, kebutuhan dasar manusia. Nanti ada di restitusinya. Setelah ini kita akan membahas restitusi. Satu orang lagi, siapa yang mau menyebutkan posisi yang sekarang dicapai? Bu Dila? Nah, pada posisi mana? Bukan posisi membuat jadwal, nggak penting. Oke. Apa? Terima kasih banyak. Posisi saya Yang paling sering aja, Pak. yang paling sering, saya itu kadang dengan anak-anak akrab juga, tapi kadang juga saya di press gitu loh. Ya. Misalkan untuk pemberian tugas itu ya harus sekian harus selesai gitu. Oke. Berarti Tapi untuk pekerjaan misalkan ini kan materinya membuat cerpen ya. Saya kapanpun kalau kamu minta saya mau konsultasi dengan saya tentang kesulitan belajar silakan hubungi saya. Karena saya ketika istirahat pun saya juga tetap melayani anak kalau anak mau bertanya apa. oke, jadi bisa di posisi teman maupun pemantau, bisa juga pada penghukum. Memang tidak bisa dihindari. Kadang-kadang kita juga bisa berada pada posisi penghukum. Kadang-kadang yang penting masih ada di posisi ini. Jangan sampai tidak ada pada 5 posisi ini. Posisi mana? Posisi sesat. Tidak apa-apa belas wis. Kemarin bisa pakai kadang-kadang belas. Memang yang paling sempurna adalah posisi manajer. Karena ketika kita bisa mencapai posisi manajer, kita akan lebih nyaman. Murid akan lebih nyaman. Sehingga pembelajaran berbasis murid itu bisa dicapai. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu tadi refleksi dari teman-teman. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga Pak Anam sebelah segitiga itu mesti tutup kolom segitiga. Oke, kamus langsung melek. Segitiga restitusi itu digagas oleh Diana Hussein. Nah, merancang sebuah tahapan. Tahapan ini nggak boleh dibolak-balik. Tahapan ini sebetulnya tidak boleh dibolak-balik, ya. Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru orang tua. Jadi segitiga restitusi ini bukan hanya untuk di sekolah, di keluarga, di lingkungan sekitar, ini bisa diterapkan. Kalau panjenengan bisa menerapkan ini, insya Allah kemungkinan bisa mendapatkan predikat bijaksana. Coba kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama ini dulu ya.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Oh, ini sudah nggak stabil kalian. Nah. Yang kedua, validasi tindakan salah. 1, 2, 3. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ingat-ingat ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, ini contoh kata-katanya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kami bukan satu-satunya orang bersalah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan kebutuhan kamu, dan seterusnya. Ditambah. Nah, segitiga restitusi nomor 1, stabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak bukan malah jatuh, bukan malah dijelok-jelok. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi ya. Kita kasih sayang, penguasaan, diterima, ya, kemudian survival atau bertahan hidup. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini segitiga restitusi. Mungkin kalau sekilas pandangan pasti bingung, harus dibaca berulang-ulang. Karena ini hal baru di dunia pendidikan yang saya tahu selama saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Oke, coba ini ada video lagi tentang segitiga restitusi. Jadi silakan diperhatikan bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Untuk menerapkan ini seharusnya kita pada posisi manajer, bukan penghukum atau yang lain. Ini baru bisa. Siang sana. Siapa? Sudah lama ketemu sekarang. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Tidak keterangannya ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengingat sekali itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga Ini yang paling penting, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi,
dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bapak Ibu, itu tadi intinya pada materi kita kali ini, pelaksanaan segitiga restitusi. Cukup sulit, bukan? Kita akan merasa kesulitan kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar anak, nilai kebajikan, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang terakhir, kita harus berposisi pada manajer. Itu yang paling penting. Di sini tadi disebutkan permasalahan ini nggak seberapa berat, nggak usah dilibatkan tiga-tiganya. Keyakinan kelas langsung. Tapi kalau berat, pembulian dan seterusnya, itu bisa kita lakukan. Nah, banyak sekali cara bagaimana kita bisa menjadi manajer. Kita harus benar-benar cakap memanajemen pengetahuan dan asal muasal masalah anak. Supaya apa? Tidak melebar. Anaknya masalahnya kehilangan dompet, HP. Yang ditanyakan adalah kondisi rumah tangga anak itu. Ini nggak relevan. Ini bisa menjadi lebih parah lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, refleksi hal baru apa yang menyebabkan masalah. Oke, saya mau minta refleksi dulu. Mungkin ada yang bersedia memberikan refleksinya. Selama kegiatan ini paradigma pengetahuan yang singkat tadi, bagaimana terhadap diri kita menjalankan tugas kita dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Silakan refleksinya apa, Bu Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai guru kepada siswa, pertama kita harus memberikan contoh dulu bagaimana caranya mendidik dengan anak. Setelah itu adalah anak-anak kita ajak dari teman-teman kita, sehingga anak-anak
tahu ini demi sedikit bisa menjadi Kalau menurut Bapak, mungkin pengetahuan ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan daripada tadi untuk anak-anak. Itu untuk saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang dilakukan. Minta refleksi kedua, mungkin dari siapa? Wah, Pak Nowo ini. Oke. Setelah mempelajari modul atau materi ini, kira-kira yang didapatkan Pak Nowo ini apa? Terima kasih Pak Dewi. Setelah kita memperhatikan dari awal tadi, kita ingin untuk menertibkan anak tidak usah dihukum, tidak usah diberi hanya untuk ketertiban. Kalau saya itu diberi sebelum kita mengarah ke yang hukuman itu kita refleksi untuk diperingatkan dulu. Kalau ada pelanggaran seperti ini bagaimana anak-anak, perlu ada hukuman atau enggak? Itu dari saya. Oke, terima kasih luar biasa untuk Pak Nowo. Jadi sudah mengarah kepada kemanajeran. Mungkin itu sudah mengarah. Ini kemarin sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya membuat tugas. Saya tidak tahu ini posisinya di mana. Ini adalah tentang penerapan budaya positif. Oh, Tidak ada suara nih, Pak. Ini saya membuat simulasi tentang bagaimana menentukan signifikan restitusi. Itu oleh bisik itu. Nanti kontrolnya menarik mas.
bocah aja dulu ini. Ini kasus kedua yang sering dilakukan. Saya ambil yang sering dilakukan. Ya, karena ada satu orang.